Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bayyana li'ibadihi al-haqqa minad dhalal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-hadi minad dhalal wa ala alihi wa ashabihi bil ghudwi wal asal. Yang saya muliakan Sekretaris Jenderal Majma'il Buhuth Al-Islamiyah, Lembaga Riset Keislaman Al-Azhar Mesir, Dr. Nazir Ayat, Menteri Agama periode 2014-2019, Bapak Luqman Hakim Saifuddin, pendiri dan anggota Majelis Hukama Muslimin, sahabat saya, Profesor Dr. Quraisy Shihab, yang memang usianya sama dengan saya. Ini Orla. Orla itu orang lama, sudah lama hidup di dunia. Anggota Komite Eksekutif Majelis Hukama'il Muslimin, Dr. Tuan Guru Bajang Zainal Majdi, hadirin serta undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan berkah rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua dapat hadir pada acara diskusi panel tentang persaudaraan dan koeksistensi dalam rangka Islamic Book Fair tahun 2022. Saya mengapresiasi penyelenggaraan Islamic Book Fair tahun 2002 ini, serta mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hukama Muslimin yang telah mengundang saya untuk memberikan sambutan berjudul Dimensi Kemanusiaan dalam Peradaban Islam. Tema diskusi ini sangat penting, baik untuk dunia maupun negara kita Indonesia, yang kini tengah menyambut hari ulang tahun kemerdekaan ke-77, sehingga kita tetap berkomitmen dan berusaha merawat kemerdekaan serta persaudaraan dan persatuan bangsa. Sebagaimana kita ketahui bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, sehingga Islam sejak awal kedatangannya menjelma sebagai peradaban dan menganggap manusia seluruhnya ini dengan berbagai etnis, berbagai bangsa dan negara sebagai saudara dari satu keturunan. Seperti dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah orang yang bertakwa. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Syekh Nawawi Al-Bantani
ketika menafsirkan li ta'arafu, beliau mengatakan li yu'arrifa ba'dukum ba'dan bi aslil insan, supaya manusia itu saling mengenalkan tentang asal manusia, yaitu yang berasal dari satu keturunan. Syekh Nawawi, dan jangan sampai wa an la yantasibal ahadun min ghairi abihi min ghairi abaihi, dan tidak menisbatkan seseorang atas bukan nenek moyangnya. La litatafakharu bil aba wal qabail, dan tidak membanggakan dengan keturunan maupun kesukuan, kebangsaan. Wala litada'u, tidak mengaku adanya at-tafawut, katanya itu fil ansab, dalam keturunan. Karena memang kita manusia ini, bangsa apapun, keturunan manapun, itu berasal dari keturunan yang sama, yaitu min zakarin wa untha, dari seorang laki dan perempuan, atau keturunan dari Nabi Adam. Karena itu kita disebut sebagai Bani Adam, anak cucu Adam. Ini saya kira Islam menganggap bahwa kita memang dalam sebagai saudara, baik itu orang negara manapun, suku manapun, etnis manapun, sebagai satu. Dan Islam menempatkan posisi manusia itu sebagai makhluk yang paling mulia. Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum, dan seterusnya. Kami muliakan manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami jadikan manusia baik-baik bentuk. Artinya apa? Manusia itu kalau dia, seperti disebutkan Pak Quraisy, apabila dia melakukan sesuatu sesuai dengan watak kemanusiaannya yang asli, yaitu sebagai makhluk yang mempunyai dua kelengkapan. Di satu sisi sebagai memiliki jasad turabi, ya, jasad yang memang dari tanah, dan yang kedua itu adalah roh semawi yang ada di dalam manusia ini, ya, yang wanufikha fihi ruh, yang roh itu memang ditiupkan, jadi ditiupkan oleh Allah jadi roh samawi dan jasad turabi ini bersatu di dalam manusia. Karena itu manusia diberi wewenang untuk menjadi khalifah fil ardi. Tapi ketika manusia itu tidak memiliki perilaku yang baik, yang konstruktif, maka manusia itu kemudian turun rendah lagi menjadi asfal safilin, ya, makhluk yang paling rendah. Jadi ini saya kira ketika manusia itu melakukan tugas-tugasnya, membangun peradaban dengan tawadud, saling mengasihi, tarahum, tawadud saling mencintai, tarahum saling mencintai, saling mengasihi, ta'awun saling membantu, tanasur saling menolong, dan melahirkan hal-hal yang positif di dalam membangun kehidupan. Karena memang dalam Islam muhafazatul hayat, menjaga kehidupan itu, ya, bi riayati daruriyatiha wa hajiyatiha wa tahsiniyatiha,
maqsadun minal maqasidil kubra li syariatil islamiyah. Ketika kita menjaga hidup, membangun ambisi untuk membangun kehidupan dengan menjaga kebutuhan yang primer, kemudian yang sekunder maupun yang tersier, itu adalah termasuk salah satu maqasidil kubra. Maka menurut saya, walaupun tidak terbangun di dalam maqasidil, di dalam disebut oleh ulama maqasid syariah, yang hanya menyebut 5 saja, hifdzu din, menjaga agama, hifdzul aql, hifdzul nafs, menjaga jiwa atau hifdzul hayat, kemudian hifdzul aql, menjaga akal, kemudian hifdzul nasl, hifdzul mal. Ada menurut saya 2 hifdzu lagi yang menurut saya perlu. Walaupun mungkin masuk di dalam 5 hifdzu ini, tetapi menurut saya ada hal yang penting, yaitu hifdzul amni wassalam wa hifdzul bi'ah. Menjaga keamanan dan kedamaian dan menjaga lingkungan. Karena 2 hal ini sekarang ini menjadi sangat krusial, terutama terjadi ketika terjadi perang Ukraina Rusia, mengganggu keamanan, itu menimbulkan, begitu juga krisis lingkungan, menimbulkan krisis, berbagai krisis global, yaitu itu krisis energi, krisis pangan, bahkan juga krisis keuangan. Menurut saya 2 hal ini selain yang 5 hal yang disebut oleh para ulama perlu secara lebih spesifik dimasukkan sebagai maqasidus syariah, yaitu hifdzul amni wassalam, menjaga keamanan dan kedamaian, dan hifdzul bi'ah, menjaga lingkungan daripada terjadinya kerusakan lingkungan baik lokal maupun global. Hadirin sekalian, apabila manusia itu berlaku destruktif, merusak dengan membangun kondisi yang tidak sehat, membangun at-taghadub, saling membenci, ya, kemudian juga membangun at-takhasum, saling permusuhan, at-taharub, saling memerangi, at-taqatul, saling membunuh, maka derajat kemanusiaannya akan turun kepada tsumma radadnahu asfala safilin, pada derajat yang rendah. Saya tertarik dengan apa yang disebut oleh Imam Ibnu Athaillah yang mengatakan ukhruj min awsafi basyariyatika an wasfin tunaqidu ubudiyyataka litakuna linida'il haqqi mujiban wa min hadratihi qariban. Keluarlah kamu dari sifat kemanusiaanmu, sifat yang menjauhkan kamu dari penghambaan kamu. Sehingga sifat itu, jadi sifat manusia itu ada yang baik, tapi ada yang tunaqidu atau yunaqidu ubudiyyatah. Ubudiyah kita menjadi terganggu karena ada sifat-sifat yang buruk. Supaya, kata beliau, kita bisa mujiban linida'il haq, bisa memenuhi panggilan Allah, panggilan kebenaran, dan juga dekat dengan hadrat Allah. Jadi kita keluar. Nah, ini yang harus kita proses supaya manusia keluar di sifat-sifat yang yunaqidul ubudiyah. Barangkali ini yang menjadi tugas-tugas kita ini. Hadirin sekalian yang saya muliakan, kita bangsa Indonesia dalam membangun harmoni dan kerukunan mengembangkan 3 ukhuwah, 3 persaudaraan. Saya kira orang Indonesia hafal semua, yaitu ukhuwah Islamiyah,
persaudaraan sesama Islam, karena di Indonesia banyak organisasi, lebih dari 100 organisasi. Perlu dikoordinasikan melalui forum ukhuwah, menyatukan. Ada ukhuwah wataniyah, yaitu persaudaraan sesama bangsa, karena bangsa Indonesia juga terdiri dari berbagai agama. Kemudian kita mengembangkan ukhuwah insaniyah, yaitu persaudaraan global. Apapun agamanya, apapun bangsanya, ini sesuai dengan ajaran yang diajarkan agama kita. Diajarkan juga oleh para ulama kita di Indonesia, supaya kita mencintai sesama, menyayangi sesama. Irhamu man fil ardi, kata ulama kita, yarhamkum man fis sama. Sayangilah orang yang di bumi, nanti kamu disayangi oleh orang yang di langit. Dan kita diminta untuk memenuhi hak-hak yang harus kita penuhi. Tadi Pak Kures sudah menyinggung, baik huququllah, hak Allah, maupun huququl ibad. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsirnya mengatakan, ini menarik menurut saya, tuqaddamu huququl ibad ala huquqillahi ta'ala inda tazahumil huquq. Apabila hak hamba terjadi perhimpitan, tazahumil huquq, antara hak Allah dan hamba, kata Syekh Nawawi, tuqaddamu huququl ibad. Yang harus didahulukan adalah hak hambanya. Ini berkait dengan beliau menafsirkan itu terkait dengan ayat wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Allah tidak akan menghancurkan satu kaum karena kemusyrikan sepanjang keluarganya, sepanjang penduduknya itu berbuat kemaslahatan. Syekh Nawawi mengatakan, inna azabal istisal la yanzilu li ajli kaunil qaumi mu'taqidina lisyirki. Azab langsung tidak akan turun, ya, walaupun masyarakat itu punya akidah kemusyrikan, kekafiran. Wa inna ma yanzilu idza asa'u fil muamalah. Azab Allah akan turun kalau mereka buruk dalam bermuamalah, dalam berhubungan satu dengan yang lain. Wa asa'u wa sa'u fil idza linnas, dan melakukan menyakiti manusia. Ya. Wa dzulmil khalqi, dan menzalimi makhluk. Tapi kalau makhluknya, hambanya, jadi kalau haknya Allah itu tidak langsung menunda. Tapi kalau hambanya, Allah langsung turunkan. Mungkin masih ada persamaan dengan apa yang dibuatkan Pak Kures. Li farati musamahati ta'ala fi huquqihi, karena Allah memang mentoleransi terhadap haknya, ditunda. Bahkan mungkin diberi kesempatan untuk bertobat. Tapi kalau hak hambanya, langsung. Oleh karena itu kata Syekh Nawawi, walidzalika tuqaddamu huququl ibad ala huquqihi ta'ala inda tazahumil huquq. Kalau hak Allah dan hak hamba berbenturan, berhimpitan, maka hak hamba yang. Karena itu ketika tadi kemarin ada COVID, harus menjalankan sholat Jumat, terjadi COVID atau tidak. Semua ulama kompak, Jumat ditiadakan ketika sebab itu berbahaya terhadap manusia itu. Ini di dalam Indonesia sudah ya bukan memuji bangsa sendiri, tapi alhamdulillah memiliki ketangguhan, resiliensi memiliki. Buktinya apa? Ratusan tahun dijajah, jumlah mayoritasnya tidak hilang. Tetap dijajah oleh penjajah yang tidak beragama Islam, tetap pada posisi mayoritas
paling tidak 80. Artinya memiliki resiliensi yang kuat. Kenapa begitu? Karena kita memang mempunyai basis-basis keumatan melalui pesantren-pesantren, tempat mencetak i'dadil mutafaqqihina fiddin, yaitu di desa-desa, di gunung-gunung, sehingga ini merupakan basis yang bisa menjaga dan memelihara. Tetapi walaupun umat Islam itu besar, sesuai dengan ajaran para ulama kita tetap memberikan toleransi yang tinggi. Sehingga Indonesia alhamdulillah dikenal sebagai negara yang sangat toleran. Waktu utusan dari Majelis Hukama datang menemui saya mengatakan bahwa saya datang ke Indonesia itu akan belajar tentang toleransi dan akan menjadikan model dalam rangka pengembangan Islam secara global. Alhamdulillah, ini bahwa usaha-usaha yang telah dilakukan itu. Sebelumnya pernah datang produser film dari Italia. Dia ingin datang ke Indonesia, ingin melihat Islam Indonesia, Islam Nusantara yang toleran itu seperti apa. Mereka datang ke Banten. Dilihat ada Baduy, suku Baduy non-Muslim, tapi berada di tengah Islam. Mereka tidur enak, tidak merasa terganggu. Kata dia, ini baru model, contoh Islam yang toleran. Non-Muslim di tengah Muslim, enak tidur. Datang ke Jawa Tengah, ada Borobudur, tempat ma'badnya orang Buddha. Tapi dia tidak diganggu, dia tegak tanpa ada kerusakan. Ini katanya dia. Datang lagi ke Jawa Timur, kemudian datang di sana di Bromo, sana melihat orang-orang Hindu yang hidup di tengah-tengah dengan aman, dan dia bilang inilah Islam yang toleran itu, dan saya akan buat film dan saya sebarkan di Eropa dan di Amerika. Dibuat film. Dan yang menarik lagi, dia membuat satu film tentang pondok pesantren, profil pondok pesantren. Dan kemudian difestivalkan di Roma, di London. Tapi saya diceritakan bahwasanya komentarnya orang-orang di sana ketika melihat bagaimana santri-santri dididik, dibangun, dibina menjadi seorang orang yang beragama, yang mutafaqqihina fiddin, itu mereka komentarnya ini adalah the future leader in the world. Model seperti ini yang akan menjadi pemimpin masa depan dunia, katanya. Wah, saya sendiri kaget. Padahal waktu nyantri saya ya begitu-begitu saja. Kok dari future leader in the world itu dari mana itu? Ini, tetapi itulah. Ke depan kita ingin memang menjadikan basis pondok pesantren ini tidak hanya sebagai apa yang kita sebut sebagai i'dadul mutafaqqihina fiddin, menyiapkan mutafaqqihina fiddin, tapi juga pesantren harus menjadi al-mu'ammirin al-ardh, yaitu menjadi pemakmur bumi. Jadi mutafaqqihin wa mu'ammirin. Allah sendiri memerintahkan kita untuk memakmurkan bumi. Wa ansya'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dia yang menjadikan kita dari bumi dan juga meminta kita untuk memakmurkan bumi. Meminta kita untuk kallafakum bi'imaratiha, yaitu membebani kepada kita, mentaklif kita untuk memakmurkan bumi. Karena itu kita ingin pondok pesantren menjadi salah satu, yaitu di samping mutafaqqihin fiddin, tapi juga menjadi yaitu tempat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Saya sering katakan bahwa kita ini alhamdulillah diberi oleh Allah negara ini sumber daya alam yang banyak, yang besar.
yang juga tidak ada di negara lain. Maka itu saya tertarik dengan tafsirnya Imam Tabari ketika menafsirkan beliau ayat wa ja'ala fiha rawasiha min fawqiha. Kemudian wa baraka fiha, kemudian menetapkan aqwataha fiha aqwataha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin. Jadi kata Allah menjadikan gunung-gunung di atasnya, di atas bumi, memberkati bumi. Wa qaddara fiha aqwataha, dan menentukan makanan-makanannya di bumi dalam 4 hari penuh untuk sawa'an lis-sa'ilin, memenuhi apa yang menjadi permintaan. Yang menarik yang disebut oleh Imam Tabari itu wa qaddara aqwata wa qaddara fi kulli baldatin, menjadikan di tiap negara malam yaj'a minha malam yaj'alhu fil akhari minha, yang tidak diberikan di negara lain. Litijarati min baldatin ila baldatin, supaya terjadi perdagangan dari satu negara ke negara yang lain. Saya bilang ayat ini sebenarnya termasuk dalamnya kita Indonesia diberi ada produk-produk pertanian, perkebunan, pertambangan, kelautan yang banyak tidak ada di negara lain. Ini satu anugerah. Indonesia banget saya bilang ayat ini. Ya. Tetapi kita memang belum mengelolanya dengan optimal. Karena itu saya katakan kita memerlukan, saya nyebutnya hamzah wasal. Hamzah wasal itu hamzah yang menghubungkan kalimat dengan kalimat. Yang saya maksud adalah para pengusaha, terutama dari santripreneur, supaya membangun santri-santripreneur, saya nyebutnya Gus Iwan, santri bagus, pinter ngaji, usahawan. Yang menjadi off-taker, yang menjadi hamzah wasal, penghubung dari produsen-produsen pertanian, mengelola, melakukan hilirisasi, kemudian menjual baik di dalam negeri maupun di luar. Maka saya ingin sekali kita di Indonesia, terutama pesantren, selain sebagai mereka itu adalah orang-orang yang mendalami agama, mutafaqqihina fiddin, tapi juga mu'ammirin al-arda, dan nanti bertindak sebagai hamzah wasal, sebagai off-taker di dalam rangka mengembangkan ekonomi dan menguatkan ekonomi umat, supaya membawa kemaslahatan dan kata istilah Pak Kures, membangun peradaban baru yang membawa kemaslahatan, terutama di dalam rangka muhafadzatul hayat, karena ini salah satu maqsadun min maqasidil kubra li syariatil islamiyah. Barangkali itu yang dapat saya, harapan saya untuk menjaga atau merawat kondisi apa yang sudah kita bangun ini, kita perlu memperkuat pemahaman agama kita secara moderat, wasatiyah, sesuai dengan maqasidus syariah, tidak ifrat maupun tafrid, tapi wasatiyah fil Islam. Akhirnya saya mengharapkan agar acara Islamic Book Fair tahun 2002 ini juga bisa menyajikan pandangan-pandangan para ulama yang berpikiran moderat, yang memberikan warna kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga dapat menggambarkan bahwa peradaban Islam dan kemanusiaan khususnya yang ada di Indonesia secara jelas dan terang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan inayahnya dan meridai setiap upaya yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.